Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin, dan terutamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai bersama. Juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikutinya dengan baik sampai datangnya hari kiamat. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian mari bertakwalah dan beribadahlah kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, dan tetap bersama dengan orang-orang yang benar. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memperpanjang napas kita, memberi umur pada kehidupan kita, sehingga kita menemui waktu dalam tahun ini, waktu yang terbaiknya, yaitu 10 hari di awal Dzulhijjah, hari di mana terkumpul pokok-pokok ibadah yang tidak terdapat di hari-hari lainnya. Dimulai dengan ibadah haji yang agung di Baitullah, yakni Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga.
Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa melakukan haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian hadirin yang mulia jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari-hari ini juga kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan darah hewan kurban di hari-hari yang ditentukan, yakni tanggal 10, kemudian hari-hari nahar 11, 12 dan 13. Nabi SAW telah mencontohkan kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Kemudian hal ini ditiru oleh kaum muslimin setelah kepergiannya. Hadirin yang mulia rahimakumullah, ibadah lainnya adalah berpuasa di hari ke-9, yakni di hari Arafah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha membayar hutang puasa mereka di hari-hari awal di bulan Dzulhijjah ini sebagai bentuk pengagungan terhadap hari-hari tersebut. Terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan agungnya berpuasa di hari ke-9 Dzulhijjah ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Ibadah lainnya yang ditunjukkan di hari-hari ini adalah memperbanyak takbir dan juga tahlil. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbiri wa tahmid." Kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah pada hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Para sahabat Nabi SAW mengisi hari-hari ini dengan memperbanyak takbir, sampai-sampai dikisahkan pasar di masa mereka bergemuruh dengan suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang dinamakan dengan takbir mutlak, takbir yang tidak terikat waktu dan tempat. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu dan tempat, yaitu setelah sholat 5 waktu, dimulai pada hari ke-10 Dzulhijjah hingga waktu asar di hari tasyrik yang terakhir, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Ibadah agung lainnya yang terdapat pada hari-hari ini adalah salat Idul Adha. Ini adalah perkumpulan besar kaum muslimin. Hendaknya kaum muslimin bersemangat mengerjakan salat Idul Adha ini. Mereka berkumpul sebagaimana berkumpulnya jamaah haji di tempat-tempat haji. Orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji juga dianjurkan untuk berkumpul di tempat yang mulia, yaitu tempat di mana ditunaikannya salat Idul Adha. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang kalian mau berkurban, maka tahanlah diri dari mencukur rambut dan memotong kukunya. Hal ini dimulai saat malam di mana masuknya bulan yang baru. Yang tidak mencukur rambut dan memotong kuku ini adalah orang-orang yang mau berkurban saja. Oleh karena itu, hadirin yang mulia rahimakumullah, perhatikanlah amalan-amalan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberi taufik kepada kita dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم سف عن الغلا والبلا والوبا والزنا والربا والبغى والسدائد والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.